Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar? Semoga selalu sehat ya. Di sini berjumpa lagi dengan Pak Yulian dalam pelajaran matematika. Nah, untuk kali ini bab terakhir ya di dalam pelajaran kelas 7 semester 2 dan ini juga subbab terakhir. Jadi nanti kita hari ini akan belajar terkait dengan diagram batang, kemudian diagram garis dan diagram lingkaran. Nah, bab-bab ini kita melanjutkan dari pertemuan penyajian data yang nomor 1 dan penyajian data yang nomor 2. Gitu ya. Oke, nah setelah pembelajaran kali ini, harapannya itu kalian paham apa, kalian bisa menganalisis suatu soal atau data yang nanti bentuknya adalah diagram batang. Selain diagram batang, kalian juga akan tahu nanti diagram lingkaran, kemudian juga yang satunya adalah diagram garis. Seperti apa? Mari. Jadi kalau kemarin kan kita sudah terkait dengan tabel ya. Tabel. Nah, kalau untuk hari ini saya mulai dari diagram batang. Jadi dari tadi ya slide PDF yang sudah saya berikan ke kalian, ini kan ada data di slide nomor 3, itu kan data siswa pemakai internet di suatu sekolah. Jadi di suatu sekolah itu dari hari Senin sampai Sabtu ini datanya. Nah, biasanya kalau data diagram batang seperti ini nanti diikuti pertanyaan-pertanyaan, makanya kalian harus teliti. Nah, kira-kira pertanyaannya apa ya kalau dari diagram batang seperti ini? Nah, pertanyaannya adalah satu, kita diminta menyebutkan kapan hari pengguna internetnya itu paling banyak. Yang kedua juga paling sedikit itu kapan. Yang ketiga, selisih pengguna internet yang paling banyak dan paling sedikit. Yang terakhir, selisih pengguna internet hari Senin dan Jumat. Jadi kita diminta menentukan pertanyaan dari soal yang sudah disediakan. Oke, kita ulas kembali ya. Di situ sudah jelas bahwa ini 43, 23, 56, 32, 15, 29. Kalau misalkan di dalam diagram batang ini tidak ada angkanya, kalian nanti berusaha untuk menentukan angka itu berapa. Jadi kita cari kalau angka yang paling banyak pengguna internet adalah hari Rabu. Di sana ada 56 siswa. Kemudian hari di mana paling sedikit pengguna internet. Kalau kita cari pengguna internet yang paling sedikit itu yang hari Jumat ya. Di situ hanya ada 15 orang anak saja ya. Kemudian kita cari pertanyaan yang ketiga, kita diminta mencari selisih. Selisih yang paling banyak sama paling sedikit. Ya tinggal dikurangi aja, hari Rabu dikurangi hari Jumat. Berarti kan ketemunya 41. Kemudian kita diminta mencari selisih pengguna internet hari Senin dan Sabtu ya. Jadi yang benar hari Senin dan Sabtu. Berarti Seninnya itu 43, Sabtunya 29. Berarti ketemunya 14. Itu ya. Jadi tidak begitu susah. Insya Allah kalian bisa. Nah, itu tadi untuk diagram batang. Nah, berikutnya saya akan berikan contoh terkait dengan hasil panen. Hasil panen dari kedelai sama jagung di dalam suatu daerah ini satuannya itu per hektar ya, luasnya. Tapi hasil panennya ini per kuintal. Nah, tugasnya adalah kita diminta, jadi tidak semua soal itu ada diagram batang, terus kita diminta untuk mencari dari pertanyaan, tidak, belum tentu. Jadi bisa saja dia berupa tabel, kita diminta menentukan kira-kira diagram batang yang tepat itu yang mana. Nah, seperti halnya soal ini ya, kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi untuk yang kedelai itu yang warnanya kuning, kita tulis aja, kita gambar. Jadi kita gambar biasa aja. Jadi kalau misalkan Pak, cara gambarnya gimana? Ini bebas. Kalau kalian misalkan kalau saya ya mending per tahun aja. Jadi 2015 10, untuk kedelai jagungnya 10 digambar gitu manual ya. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk contoh yang pertama. Berikutnya, setelah contoh yang pertama ini, diagram batang, kita akan masuk ke diagram garis. Sebenarnya untuk diagram garis ini mirip sama diagram batang ya. Cuman beda bentuk juga. Oke, di sini ada soal. Berikut ini merupakan data berat badan seorang bayi dari lahir sampai usia 6 bulan. Di sana ada pertanyaannya adalah nyatakan data di atas dalam diagram garis. Jadi sama, kita tulis dulu koordinatnya ya, koordinat X sama Y-nya ini. Kemudian nanti kita garis satu persatu ya, 0 itu 0 ketika lahir itu 3. Kemudian ketika 1 bulan ini 4. Terus kemudian 4,5. Kemudian 5. Kemudian 5,5, kemudian 6, kemudian 7. Gitu ya. Terus kemudian garis-garis ini kalian hubungkan. Udah jadi. Gitu aja. Itu untuk diagram garis kurang lebih seperti itu. Jadi tidak begitu susah sekali ya. Oke.
Setelah diagram garis ya pengertian, kita masuk ke contoh. Jadi contohnya saya balik. Kalau tadi ada data ya, data kita diminta menggambar. Kalau sekarang ada soal kita diminta untuk mencari kira-kira seperti apa. Nah, dari tabel ini, diagram garis ini, data suhu pasien dari jam 12 sampai jam 19. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kita diminta menentukan perkiraan suhu badan pasien pada pukul 12 dan 17. Nah, ini kan kita nggak tahu ini, karena datanya memang ada di antara itu. Kemudian yang kedua, kita diminta menentukan kapan pasien itu mengalami kenaikan suhu. Nah, caranya gimana, Pak? Kamu lihat, nanti grafik yang arahnya ke atas, itu adalah grafik kenaikan suhu. Kemudian untuk yang penurunan gimana, Pak? Itu bawah. Jadi nanti grafik yang turun itu namanya adalah grafik penurunan suhu, gitu ya. Nah, seperti apa jawabannya? Yuk kita bahas. Jadi gini, soalnya kan tadi seperti ini. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Perkiraan suhu badan pasien pada pukul 12. Nah, 12 kan ini. Kita tarik ke atas, set. Dia berada di antara 38 dan 40. Berarti jelas untuk yang jam 12 ini suhunya 39. Sedangkan pada pukul 17, kita tarik, set, itu di tengah-tengah antara 36 dan 38. Berarti bagaimana? 37, gitu ya. Kemudian yang kedua, pada pukul berapa terjadi kenaikan suhu? Nah, kenaikan tadi saya sudah bilang, kalau grafiknya itu naik. Jadi, naiknya kan ini, grafik yang tak tunjuk ini. Nah, ini berarti dari jam 16 ke 17. Gitu ya. Nah, itu kan dari 36 ke 37 itu mengalami kenaikan. Berikutnya masih ada lagi, yaitu jam berapa? Jam 18 sampai jam 19. Di sini 35, ke sini 37. Gitu ya. Jadi nggak begitu susah. Insya Allah bisa. Selama kalian membaca data, jadi pertanyaan seperti apapun insya Allah bisa. Ya. Jadi tergantung kalian cermat atau tidaknya dalam melihat dan meneliti suatu data. Nah, pertanyaan yang terakhir di contoh soal nomor 2. Di sana kita diminta pada pukul berapa terjadi penurunan suhu. Jadi penurunan suhu yang terjadi pada badan pasien ini grafiknya mulai dari jam 12 ke 13, 13, 14, 14, 15, sama satu lagi 17 ke 18, gitu ya. Sama, caranya sama seperti pada kenaikan suhu. Sama persis, ini sudah jam 12 sampai jam 13, ini 39 ke 38. Kemudian jam 13 di sini ya, ke 14, ini kan 38 ke 37. Kemudian 14 ke 15, di sini adalah 37 ke 36. Terakhir 17 ke 18, ini 37 ke 35. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk contoh-contoh soal pada diagram garis. Kemudian berikutnya kita masuk ke diagram lingkaran. Nah, ini cukup sering keluar juga ya. Kalau tadi kita terkait dengan berat badan dan suhu dan sebagainya, kali ini kita masuk ke soal diagram lingkaran tapi terkait dengan golongan darah di suatu kelas. Kelasnya itu kan 40 siswa. Ini yang golongan darah A 30%, yang golongan darah AB nggak tahu. Yang golongan darah B 25%, yang golongan darah O itu 40%. Pertanyaannya, A, jumlah siswa yang memiliki golongan darah A itu berapa? Nanti kita hitung bersama-sama. Kemudian selanjutnya, jumlah siswa yang memiliki golongan darah AB itu berapa? Nanti kita hitung, gitu ya. Oke, saya mulai dari yang golongan darah A. Jadi kalau golongan darah A, di sini warnanya adalah orange. Berarti kita tinggal cari gimana? Ya 30% dikali total siswanya. Berapa? 40. 30 per 100 dikali 40. Ini berarti kan 1200 dibagi 100. Ketemunya berapa, Pak? 12 siswa. Itu ya. Nah, berikutnya kita akan mencari golongan darah AB. Jadi kalau golongan darah AB ini yang warnanya merah, kita nggak tahu persentasenya berapa. Maka kita cari dulu persentasenya. Caranya adalah persentase AB itu 100 dikurangi jumlah persentase yang sudah ada, yaitu 40, 30, 25. Berarti kan ketemunya 95. Nah, 100 dikurangi 95 ketemunya 5%. Nah, untuk mencari jumlahnya, maka AB itu sama dengan 5% kali total siswa. Maka 5 per 100 kali 40 itu 200 per 100. Ketemunya 2 siswa. Itu ya. Itu untuk terkait dengan diagram lingkaran. Yang terakhir saya berikan
soal terakhir, ini ceritanya adalah terkait dengan latar pendidikan orang tua siswa di suatu sekolah. Nah, jika jumlah orang tua di suatu sekolah itu 960 orang, nah ini sudah ada ya. Kalau tadi bentuknya adalah persentase, kalau yang ini bentuknya adalah derajat. Nanti kita diminta menentukan. Pertanyaannya adalah, banyak orang tua siswa yang berlatar belakang SMP? Nah, kita cari ya. Kemudian, banyak orang tua siswa yang berlatar belakang SMA? Nanti kita cari ya. Oke, yang pertama, kalau kita mencari latar belakang SMP ini bagaimana? Sudah jelas SMP itu 108 dan jumlah sudut di dalam suatu lingkaran itu 360. Berarti alfa ini sudut SMP dibagi 360 karena ini bentuknya lingkaran dikali total yaitu 960. Maka 108 dibagi 360 kali 960. Ketemunya 288. Ya. Berikutnya yang SMA sama, karena SMA ini warnanya biru belum ada derajatnya, kita cari dulu. 360 dikurangi jumlah sudut yang ada. 108 tambah 162 tambah 36. Berarti 360 kurangi ini 306. Ketemunya 54. Kalau kita mau mencari jumlah orangnya, ya sudah, SMA itu sama seperti SMP, berarti alfa per 360 dikalikan totalnya. Totalnya adalah 960, maka dimasukkan 54 dibagi 360 kali 960. Ketemunya 144. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti misalkan ada yang mau ditanyakan, nanti bisa menghubungi Pak Yulian ya. Terima kasih semuanya, selamat siang.